Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal mawahib ar-rabbaniyah wal waridatil ilahiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin para ulama yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Al-Ittihadiyah dan seluruh jajarannya, Ketua Umum Al-Ittihadiyah beserta jajarannya, para peserta Muktamar Al-Ittihadiyah ke-20, hadirin undangan yang berbahagia yang hadir secara langsung maupun secara daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat bertatap muka pada Muktamar Al-Ittihadiyah ke-20 siang hari ini. Organisasi Islam di Indonesia memang telah menjadi bagian penting di dalam perjalanan dan pembangunan bangsa. Al-Ittihadiyah berdiri sejak tahun 1935. Jadi cukup tua itu. Ya, cukup tua itu. Artinya telah berkiprah untuk bangsa ini bahkan sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Di usianya yang ke-87 tahun, ini lebih tua dari saya. Al-Ittihadiyah tentunya memiliki kematangan berorganisasi sekaligus kekayaan pengalaman yang luar biasa. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sudah sepatutnya disyukuri dengan terus melakukan kerja-kerja kebaikan yang diridhai Allah dan terus berkontribusi di dalam pembangunan. Ada beberapa hal yang menurut saya penting diperkuat. Pertama, dakwah Islamiyah. Ini saya kira yang terus harus kita kuatkan. Kalau melihat frekuensi dakwah kita sekarang, sebenarnya cukup ramai ya. Kapan saja kita buka itu banyak orang dakwah gitu loh. Di media sosial itu banyak. Di masjid-masjid, di majelis-majelis barangkali. Jadi kalau volumenya memang sudah cukup banyak. Mungkin yang perlu ditingkatkan itu kualitasnya, kontennya, yang sesuai dengan selera, dengan keinginan, dengan cara yang memang diminati sekarang ini. Cara kita menyampaikannya mungkin jangan terlalu tekstualis, ya. Mungkin perlu uraian-uraian yang lebih sedikit bisa memberikan gambaran yang lebih jelas, ya, takbir yang lebih jelas atau ibarat yang lebih menarik. Ini mungkin yang pertama saya kira.
Kalau jumlah saya melihat banyak sekali. Di masjid, di majelis, di media, di televisi, di radio, bahkan di media sosial itu. Ada yang kenceng, ada yang pelan. Tapi yang lebih penting lagi mungkin memperbaiki da'inya, pendakwahnya. Ada seorang ulama, Ibnu Ahmad, Ibnu Ammarah radhiyallahu anhu, ditanya dia, ma balu kalamis salafi anfa'u min kalamina. Kenapa omongannya orang salaf itu lebih manfaat dari omongan kita? Ini Ajlun namanya itu, Syekh Ajlun bin Ahmad bin Ammarah radhiyallahu anhu, ditanya begitu. Apa jawab beliau? Beliau mengatakan, di annahum takallamu li'azzil Islam. Mereka itu bicara untuk Islam. Bicaranya untuk kemuliaan Islam. Wa najatin nufus, dan keselamatan banyak masyarakat orang, banyak jiwa. Wa ridar rahman, dan keridaan Allah. Mereka manfaat, masuk. Wa nahnu natakallam li'izzin nafs wa talabid dunya wa liqabulil khalqi. Sedangkan kita bukan untuk izzul Islam, tapi izzin nafs, untuk kita sendiri, untuk ketenaran, kemuliaan kita sendiri. Wa talabid dunya, dan untuk mencari dunia. Wa qabulil khalqi, dan untuk bagaimana bisa diterima oleh orang, ya, untuk kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu omongannya tidak masuk, tidak manfaat, tidak. Jadi banyak gerakan, sedikit hasilnya. Ya. Dulu tidak banyak omongannya, tetapi hasilnya banyak. Salah satu yang kita nikmati sekarang, negeri ini menjadi mayoritas Muslim, itu karena cara mereka menyampaikan. Nah sekarang apa yang kita lakukan dakwah kita itu? Mungkin bagaimana menjaga umat yang baik ini, menguatkan akidahnya, ya. Jangan sampai ini semua bahasa Jawanya muspro. Apa muspro itu? Semua habaan mansura. Ya, omongan kita itu seperti tidak memiliki bekas. Ya, tidak ada taksir, tidak ada bekas yang. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita perbaiki ini. Bagaimana dakwah kita itu supaya itu seperti tadi kata Syekh Ajlun. Yang dulu mereka untuk mencari Islam, bagaimana izzul Islam, Islam ini mulia, bagaimana masyarakat terselamatkan, dinajatin nufus, dan mencari keridhaan Allah. Dan kita ta'ajlun untuk izzan nafs, kemuliaan kita sendiri, untuk ketenaran kita sendiri, kehebatan kita sendiri. Dan untuk mencari dunia, dakwanya untuk mencari dunia, bukan mencari ridha rahman, wa qurbil khalqi, wa qabulil khalqi, dan ingin diterima oleh halayak. Ya. Barangkali ini perlu kita
renungkan sehingga kita bisa bagaimana kita kaderisasi. Nah itulah tadi kuncinya itu kaderisasi dakwah. Kaderisasi dai bukan hanya sekedar materi atau konten, tapi juga saksiyahnya, pribadinya yang harus kita betulkan itu. Itu menurut saya sangat penting. Kita diskusikan seperti apa, bagaimana caranya. Yang kedua itu soal ekonomi, tadi sudah disinggung. Ekonomi ini penting dalam rangka memberdayakan umat. Memang umat Islam banyak tertinggal di bidang ekonomi. Karena itu banyak yang du'afa, fuqara. Dan kita tidak boleh membiarkan. Ya. Kadal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu hampir bisa dekat sekali membawa kepada kekafiran. Mudah dipengaruhi. Mungkin masih ada ajaran yang menganggap dunia ini harus dihindari gitu. Ya, salah menafsirkan. Ya. Padahal kita tidak mungkin menghindari dunia. Memang ada hadis seperti man ahabba dunyahu adarra akhiratahu. Siapa yang mencintai dunianya membahayakan akhiratnya. Ada qaulil Hasanil Basri mursalan, ucapannya Imam Hasanul Basri yang mursal, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia sumber daripada kesalahan. Hingga akibatnya orang kan menghindari dunia. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan hub di situ itu al-murad al-hubbul ladzi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin. Jadi cinta yang mendorong kemudian melakukan larangan-larangan Allah dan menyia-nyiakan, melalaikan perintah Allah. Jadi kecintaan yang mendorong orang kemudian hal-hal yang dilarang dilanggar, dikerjakan, dan hal-hal yang diperintahkan disia-siakan. Kecintaan yang seperti itu kata Syekh Nawawi. Wa amma mutlaqul hubbi fahuwal kal amril jibili. Adapun kecintaan yang normal biasa mutlaqul hubb itu seperti kebiasaan manusia. Itu manusiawi. Manusiawi itu tidak ada yang tidak mencintai dunia, memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Manusia itu diciptakan dihiasi dengan mencintai keinginan-keinginan syahwat minan nisa, perempuan. Laki tentu suka perempuan, lalu perempuan tentu suka laki-laki. Kalau laki-laki suka laki-laki itu beda lagi itu. Itu penyimpangan namanya. Ya. Perempuan suka perempuan. Jadi itu manusiawi. Nah, kalau tidak kan tidak terjadi proses pengembangan manusia. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaan itu. Mani asalnya dari Nabi Adam, Hawa, kemudian berkembang. Ya, itu karena ada wal banin, mencintai anak, semua mencintai anak. Wal qanatiril muqantara, dan harta yang banyak. Itu manusiawi. Nah, jadi yang tidak boleh itu kalau sampai mengakibatkan tadi
Itu hub yang membahayakan tadi. Hub yang ra'su kulli khati'atin. Bahkan Syekh Nawawi mengatakan al-ijtihad fi talabir rizqi ma'al qiyam bihuquqillahi min ghairi taqsirin laisa dalilan li'umyi ainil qalbi bal huwa al-jihadul akbar. Kalau mencari rezeki kita berusaha dengan tetap menegakkan hak-hak Allah tanpa ada kelalaian, taksir terhadap ajaran agama, itu bukan dalil yang mengatakan bahwa mata manusia itu buta matanya, buta hatinya, ainul basirahnya. Ya. Bahkan itu adalah jihadul akbar. Jadi berjuang bagaimana mencari rezeki yang halal, yang sesuai dengan syariah, kan tentunya itu jihadul akbar, jihad besar, ya. Itu jihad ekonomi namanya. Ada yang saya pernah ngomong jihad ekonomi, katanya apa? Jihad ekonomi, jihad itu cuma haji. Lah, mungkin dia tidak baca kitab. Jadi tidak paham, ya, atau memang nggak bisa baca kitab, sehingga dia tidak tahu. Nah ini jihad ekonomi namanya, ya. Bahkan ada hadis mengatakan, man bata kalan antala bil halal, bata maghfuran lahu. Siapa yang tidur kelelahan mencari rezeki yang halal, dia tidur dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mungkin kita harus dorong, ya, supaya masyarakat kita itu tidak kemudian apatis terhadap perkembangan ekonomi, tetapi juga dia harus tetap berada dalam koridor tadi itu, ma'al qiyam bi huquqillah. Itulah sebabnya kita kembangkan ekonomi syariah. Sebab muamalah yang ghairu masyru'ah, kata ulama, kal adam. Kalau muamalah dengan tidak sesuai syariah sama dengan tidak ada itu. Nothing. Walaupun hasilnya banyak, nothing menurut syariahnya itu. Enggak ada apa-apanya. Al-ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Kalau menurut syarak tidak ada, secara fisik tidak ada. Nah itu buktinya ada. Iya, tapi ada pun dianggap sama dengan tidak ada. Karena menurut para ulama itu harta itu ada dua, ada yang mal mutaqawwim, ada harta yang bernilai, ada yang ghairu mutaqawwim, enggak bernilai. Ini nilainya, ini bernilai, ini tidak bernilai. Yang bernilai itu yang apa? Yang yajuzu intifa'uhu halal ikhtiyar. Yang boleh mengambil manfaat waktu normal. Kalau waktu darurat enggak dihitung. Orang babi saja boleh. Bangkai saja boleh. Namanya darurat. Dalam keadaan tidak ada, maka bahkan kata Imam Syatibi, wajib makan bangkai kalau tidak mati. Kalau dia tidak makan bangkai lantas mati, masuk neraka. Katanya Imam Syatibi tapi itu. Kenapa? Ada rukhsah kok tidak dipakai. Jadi rukhsah itu ada yang wajib, ada yang boleh. Tapi kalau tidak dimakan itu mati, itu wajib. Bukan boleh hukumnya itu. Nah, itu ulama itu begitu. Jadi tapi ini yang boleh ikhtiar dalam keadaan normal, boleh dimakan, artinya yang halal. Kalau halal itu harta berarti itu mutakawwim, bernilai. Kalau tidak boleh, tidak bernilai. Itu banyak, walaupun banyak tidak bernilai. Katanya
ulama katanya syariah itu. Nah itu, ini kenapa kita mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sekarang ini. Nah ini saya kira umat Islam harus bergiat membangun ekonomi tapi yang masyru'ah. Dan sekarang ada potensinya, ada aturannya, ada lapangannya, ada. Dan sekarang sudah bukan menjadi gerakan nasional, gerakan global semua itu. Di saat kita sekarang menghadapi situasi krisis, maka kita umat Islam harus bersiap. Saya seringkali, kita ini diberi oleh Allah nikmat banyak. Saya sering mengutip ayat itu. Ya, Allah memberikan kita ini sumber daya alam yang luar biasa. Lalu dalam surat Al-Fussilat dikatakan, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Jadi Allah membuat gunung di atasnya, memberikan keberkahan di dalam bumi itu, menentukan makanan-makanannya di masing-masing bumi itu. Nah, ketika wa qaddara aqwataha itu, Imam At-Tabari mengatakan wa qaddara fi kulli baldatin minha ma lam yaj'alhu fil akhar. Allah menentukan di satu negara dari bumi ini sesuatu yang tidak ada di negara lain. Di ma'ashi ba'dim min ba'din, supaya memberikan penghidupan kepada masing-masing. Bittijarati, dengan perdagangan. Min baldatin ila baldatin, dari satu negara ke negara yang lain. Nah kita ini wa qaddara fiha itu ditakdirkan banyak sekali. Ya, pertaniannya banyak, kita punya segala macam yang tidak ada di negara lain, termasuk rempah-rempah. Dulu orang barat datang ke sini mencari rempah-rempah sampai menjajah ratusan tahun. Karena di sana enggak ada. Kita punya kebun segala macam, punya sawit. Orang Sumatera itu banyak sawitnya. Kalimantan, sono, Riau, Medan, nggak ada di negara lain tuh. Ditakdirkan kita itu punya coklat, punya kopi, punya semua punya. Lautnya banyak air. Kemudian tambangnya banyak sekali kita. Nikel segala macam kita punya semua, emas segala. Nah, yang diperlukan apa? Bergeraknya itu. Nah ini jangan diam saja, jangan minas sakitin. Sakitin itu orang diam. Ya orang sakit itu ya diam juga itu. Ya. Jadi bergerak. Nah, itu makanya Allah mengatakan ketika Siti Maryam itu diam, dia kelaparan, dia ingin makan, Siti Maryam bilang, ya Allah berikan saya makan. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Gerakan saja itu pohon kurma itu, gerakan. Nanti pohon kurma itu memberikan kamu. Jadi Siti Maryam itu yang penting ada gerakannya itu loh. Ya, itulah. Karena itu kita harus bergerak kalau ingin. Makanya ada pedoman alainal harakah wa 'alallahil barakah. Keberkatan jadi Allah, kita itu bergeraknya. Nah, karena itu maka kita adakan gerakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini supaya memberikan keberkahan kepada kita semua. Itu, nah, karena itu saya di beberapa lahan ada, gerakan taninya ada, dan yang diperlukan lagi namanya hamzah wasal. Ini teori ekonomi dari mana itu hamzah wasal itu? Nah, itu hamzah wasal itu huruf hamzah yang jadi penyambung kalimat dengan kalimat menjadi untayan kata yang indah. Itu hamzah wasal. Artinya ada kelompok masyarakat yang dididik untuk bisa mengolah
lahan-lahan pertanian yang dihasilkan itu dilakukan hilirisasi, kemudian dipasarkan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Ini hamzah wasal. Dan pemerintah sekarang juga mengembangkan apa yang disebut dengan distribusi lahan sosial, apa namanya? Perhutanan sosial, masyarakat dikasih supaya ada akses kepada tanah-tanah itu. Ya, sekarang dibagi di mana-mana. Ayo kerjakan. Dalam rangka memberi akses, kemudian menanam, kemudian menumbuhkan, nanti harus ada hamzah wasal yang mengembangkan itu. Ini saya kira menjadi tugas daripada ormas Islam. Terakhir, saya kira yang harus kita bangun adalah ukhuwah. Ukhuwah ini terus saja kita dengungkan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, bahkan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama manusia. Dan ukhuwah Islamiyah ini kan masih banyak ormas termasuk, ada bahkan individual, karena masih ada sifat ananiyah. Ananiyah ini ya ego, ingin tampil sendiri, itu bukan menjadi satu kesatuan, ya, sehingga tidak terjadi koordinasi. Lalu istilah Majelis Ulama itu tidak ada tansiqul harakah, gerakan yang terorganisir. Ya, ini ukhuwah Islamiyah itu penting. Apa sebabnya? Kalau kata Imam Ibnu Athaillah itu, la yukhafu alaika an tantamissat turuq alaika. Tidak dikhawatirkan keserupaan cara melakukan sesuatu kebenaran itu. Enggak ada itu. Sudah. Kenapa? Qad tabayyanur rusdu minal ghai. Yang petunjuk dan tidak petunjuk itu sudah jelas, mana yang petunjuk, mana yang tidak petunjuk. Jadi tidak lagi ada iltibas di situ, ada keseru-saruan, sehingga tidak perlu ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan itu di khilafiyah. Di khilafiyah itu sudah ada rumusnya, yaitu lakum madhabukum walana madhabuna. Ya, madhab ente, madhab saya, jadi masing-masing. Cuma sekarang dikembangkan, lakum partai hukum, walana partaiuna. Partai anda, partai saya, ya. Jadi tidak perlu. Kenapa? Yang ditakutkan apa? Kata Imam Ibnu Athaillah, wa inna ma yukhafu alaika ghalabatul hawa alaika. Yang dikhawatirkan itu hawa nafsu. Jadi kalau tidak terjadi ini, atau terjadi konflik atau ketidakutuhan, terjadi ukhuwah, itu sebenarnya bukan iltibas turuk, artinya bukan cara-cara berpikir dalam menyampaikan satu tujuan, tapi melainkan itu dorongan hawa nafsu. Ini yang harus kita kekal. Oleh karena itu sikap-sikap ananiyah, ya, atau ananiyah taifiyah, ego kelompok, itu juga harus dihindari. Ormas-ormas itu penyakitnya ananiyah taifiyah itu, ya, maunya sendiri, sehingga masing-masing sendiri, tidak ada keutuhan. Dan kita juga sebagai bangsa membangun ukhuwah wataniyah. Kenapa? Karena kita memang negara ini sudah kita jadikan negara kesepakatan untuk kita hidup bareng bersama di sini dengan semua golongan. Maka itu saya nyebutnya itu adalah al-mitsaqul watani, yaitu kesepakatan nasional. Maka saya menamakan negara ini sebagai Darul Mitsaq, yaitu negara kesepakatan. Bagaimana kita umat Islam? Ya kita tetap
Umat Islam harus menjadi muslim yang kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Tetapi kita juga harus memegang mitsaq watani, kesepakatan nasional. Maka itu saya menyebutkan kita ini harus menjadi seorang muslim yang kafah ma'al mitsaq. Mitsaq kita itu adalah apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Ini mitsaq. Ini mitsaq watani namanya. Jadi kita Islamnya tetap kafah, tapi kita tetap memegang al-mitsaq watani. Apa tidak ada perbenturan? Tidak ada. La munafata bainahuma. Tidak ada saling menafikan. Ya. Tidak ada saling menegasikan antara Islam kafah dan al-mitsaqul watani. Bahkan saling menguatkan. Ya. Ini yang sebenarnya ini filosofi kita di dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi sebagai muslim kita punya pegangannya kafah. Ya. Di dalam bernegara kita mitsaq watani. Mungkin di Saudi mitsaq wataninya beda, di sana ada juga. Tapi bentuknya bukan NKRI tapi Al-Mamlakah As-Saudiyah, tanah kerajaan. Itu untuk orang Saudi. Di Mesir mungkin ada lagi. Ya kan? Di mana-mana ada kesepakatan nasionalnya. Nah, kita ada al-mitsaqul wataninya kita itu. Nah, ini yang menurut saya, oleh karena itu kita bangunlah persaudaraan kita sebangsa dan setanah air. Aspirasi di negara ini boleh disampaikan, ya, dengan cara yang baik. Ada aturan mainnya, ada tata keramanya, ada ini semua diatur, sudah menyampaikan aspirasinya. Sehingga semua negara kita demokrasi semua boleh. Nah, tentu sepanjang dalam kerangka al-mitsaqul watani, dalam kerangka kesepakatan nasional kita. Saya kira itu hal menurut saya penting yang ya, oleh karena itu memang kita sekarang lagi mencari pemimpin umat itu. Ini pernah dibicarakan di Majelis Ulama, ternyata belum ada orang yang jadi pemimpin. Imam umat Islam ini belum ada. Yang ada jadi imam yang sifatnya personal, saksiyah, itu belum ada. Yang ada imamnya NU, imamnya Muhammadiyah, imamnya FPI, imamnya Al-Ittihadiyah, ya kan begitu kan. Tapi yang Imamul Muslimin, Al-Indonesiyin itu belum ada. Karena itu waktu itu dibicarakan kalau begitu kita perlu imamah, komando, maka imamahnya institusionaliyah. Sudah bukan orang tapi lembaga. Jadi teori imamah institusionaliyah itu enggak ada. Cuman ada di sini, di Indonesia. Siapa ormas yang paling penting atau lembaga yang paling mungkin untuk jadi imamah institusionaliyah? Waktu itu dibicarakan yang tepat adalah Majelis Ulama Indonesia. Sebelum ketemu, kecuali nanti sudah ketemu, oh imamnya ini. Nah, itu harus ada kongres umat Islam itu. Ya, ormas-ormas boleh mengusulkan ya, siapa yang patut menjadi imamatul muslimin al-indonesiyin. Ya, sekarang ini namanya imamah institusionaliyah. Yaitu lembaga. Mudah-mudahan Kongres Muktamar Al-Ittihadiyah ini melahirkan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita umat Islam dan kemaslahatan
seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kemaslahatan negara Indonesia dalam rangka kita memajukan Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi Muktamar Al-Ittihadiyah ke-20. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya, himayahnya, dan juga meridai setiap upaya yang kita lakukan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.